Selamat malam, sampai bertemu lagi. Topik kita hari ini akan membahas tentang bauran pemasaran atau dikenal dengan marketing mix. Disampaikan atau disadur oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun yang akan dibahas pada topik hari ini adalah pendahuluan, definisi marketing mix, kemudian studi pustaka, kemudian juga ada ilustrasi, ringkasan, soal-soal latihan, dan biodata dari penulis. Pendahuluan, ada beberapa permasalahan muncul, yaitu perkembangan bisnis yang demikian pesatnya. Banyak pendatang baru yang potensial, yang bermunculan. Yang ketiga, perusahaan perlu mencermati perilaku konsumen yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam memasarkan produk, pengalaman konsumen untuk mengeluarkan biaya agar memperoleh produk, barang, dan atau jasa. Yang keenam, konsumen memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan atau need or want. Definisi marketing mix adalah merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran atau target market. Pengertian dari marketing mix adalah faktor-faktor yang dikuasai dan dapat digunakan oleh marketing manager guna mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumennya. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan bauran pemasaran, yaitu 4P di awal-awal adalah product, price, place, and promotion. Kemudian berkembang menjadi 7P, product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence, yaitu bukti fisik. Ini bisa digambarkan sebagai ini berkaitan dengan produk, yaitu berkaitan fitur. Kalau kita lihat di handphone Nokia sekian tahun yang lampau, yaitu tidak selengkap sekarang. Dulu telepon itu bisa hanya voice saja, sekarang handphone bisa voice, data, teks, dan image. Kualitas daripada produk, merek, kemasan, pelayanan, dan jaminan. Price berkaitan dengan strategi harga, kemudian harga, kelonggaran-kelonggaran, diskon yang dilakukan, bentuk-bentuk pembayaran bisa diangsur, bisa lewat via ketiga. Place adalah distribution channel, bisa market, pasar, lokasi, kemudian transportasi. Sedangkan promosi adalah berkaitan dengan penjualan, promosi penjualan, periklanan, dan hubungan masyarakat, kemudian pemasaran langsung, direct marketing. Ini tadi sudah dibahas dan ada beberapa tambahan yang bisa saling melengkapi. Perkembangan berikutnya adalah tambah dengan 3P yang berikutnya menjadi 7P, yaitu physical evidence, yaitu fasilitas, kemudian peralatan, furniture, dan artifak, yaitu dekorasi. Kemudian juga berkaitan dengan people, ada recruitment, training, uniform, seragam, juga complaints, juga interaksi antara orang dengan pelanggannya. Kemudian berkaitan dengan proses adalah pelayanan yang di-deliver berkaitan dengan prosedur, mekanisme, dan aliran daripada aktivitas. Dari P yang pertama, yaitu products, Philip Kotler dan Gary Armstrong menyatakan bahwa product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption, and that might satisfy a want or need. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan need atau want pasar bersangkutan, baik berupa barang maupun jasa. Produk dapat diukur melalui variasi produk, kualitas produk, dan tampilan daripada produk. Kemudian promosi adalah
usaha perusahaan untuk mempengaruhi calon pembeli melalui pemakaian segala unsur atau marketing mix. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atau target market atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Media promosi yang dapat digunakan pada bisnis ini antara lain advertising, periklanan, promosi sales promotion, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat, public relation, dan pemasaran langsung, direct marketing. Penentuan media promosi yang akan digunakan didasarkan pada jenis dan bentuk produk itu sendiri. Promosi dapat diukur secara garis besar melalui tingkat kemenarikan iklan dan publisitas pesaing. Price yang ketiga, harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para konsumen. Harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai hal. Harga dikatakan mahal, murah, atau biasa-biasa saja bagi setiap individu tidaklah harus sama, karena tergantung dari individu yang dilatar belakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu. Harga dapat diukur berkaitan dengan harga produk pesaing, diskon, potongan harga, atau variasi sistem pembayaran. Place, distribusi adalah suatu usaha atau upaya agar suatu produk dapat tersedia di tempat-tempat yang memudahkan konsumen membelinya setiap saat konsumen membutuhkan. Beberapa contoh Indomart, Alfamart, dan beberapa perusahaan yang lain. Beberapa faktor pemilihan lokasi berkaitan tentang akses, visibilitas, tempat parkir, ekspansi, peraturan pemerintah, dan persaingan. People adalah orang yang memiliki andil dalam memberikan atau menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Faktor people berperan aktif dan bisa berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Semakin positif kinerja yang diberikan kepada konsumen, semakin baik pula dampaknya dalam melakukan keputusan pembelian. Menurut Ratih, people adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian produk, barang, dan atau jasa sehingga dapat mempengaruhi pembelian. Terdiri dari dua, yaitu service people dan customer. Proses di sini adalah mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen tersebut memesan hingga konsumen mendapatkan apa yang diinginkan. Physical evidence. Nirwana menyatakan bahwa bukti fisik atau fasilitas pendukung merupakan bagian dari pemasaran barang dan atau jasa yang memiliki peranan cukup penting. Karena barang dan atau jasa yang disampaikan kepada masyarakat tidak jarang memerlukan fasilitas pendukung di dalam penyampaiannya. Para pemasar atau marketer pada saat menciptakan layanan berkualitas perlu memperhatikan sebagai berikut. Prasarana yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas pendingin atau telekomunikasi yang canggih atau perabot kantor yang berkualitas menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih suatu produk, barang, dan atau jasa. Timpe mengatakan bahwa bukti fisik atau fasilitas fisik sangat penting bagi perusahaan karena mendukung suasana di dalam perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi kenikmatan dan kenyamanan yang didapat oleh konsumen. Beberapa ilustrasi berkaitan dengan produk yaitu jam tangan, celana, sepatu, kemudian ada harga berkaitan dengan diskon, juga ilustrasi yang lain berkaitan tentang tempat. Ini adalah tembok Cina di Beijing. Ini juga promosi, yaitu satu produk LV.
yang dipajang di Changi International Airport di Singapura. Juga promosi, yaitu di sini juga ada Giok Gallery di Beijing, China. Ini juga service people, jadi marketer, jadi yang menjelaskan tentang produk Gioknya. Berkait tentang proses, yaitu perubahan yang dikenakan terhadap sistem, yaitu proses belajar mengajar di Latrobe University, Melbourne, Australia. Ringkasan yaitu membahas tentang definisi bauran pemasaran, faktor 4P, faktor 7P, penjelasan tentang masing-masing faktor yaitu 4P dan 7P, serta ilustrasi. Jadi soal-soal latihan, jelaskan tentang definisi bauran pemasaran, jelaskan tentang atau sebutkan tentang 4P, faktor P, dan penjelasan tentang faktor-faktor dari 4P dan 7P, serta contoh ilustrasi, serta jelaskan berkaitan dengan 4P atau 7P. Daftar pustaka yang digunakan, biodata disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, staf pengajar di tenaga pendidik di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia. S1 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, kemudian mengambil S2 di Teknik dan Manajemen Industri di ITB Bandung, juga menyelesaikan program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Kemudian sempat juga mengikuti program Sandwich selama 3 bulan di Latrobe University Melbourne. Mengajar beberapa mata kuliah, manajemen produksi, metodologi penelitian, juga termodinamika teknik, e-transfer, pengendalian kualitas statistik, juga tentang pemodelan sistem, linear programming, kepemimpinan, juga membahas tentang manajemen pemeliharaan, dan saat ini mengajar tentang manajemen pemasaran dan manajemen bisnis. Beberapa jurnal yang sudah terbitkan, lebih dari 15 manuskrip di jurnal internasional tentang simulasi kincir angin, juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro, juga tentang rencana strategi, kualitas layanan, pemasaran, juga tentang pendidikan. Beberapa buku yang sudah diterbitkan yaitu rencana strategi, manajemen produksi, termodinamika teknik, kemudian juga manajemen pemeliharaan, perpindahan panas, entrepreneurship dan technopreneurship, kemudian juga linear programming, metodologi riset. Juga menjadi pembicara di tingkat seminar nasional dan internasional conference, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga menjadi keynote speaker di beberapa international conference, juga sebagai ketua panitia conference chair di beberapa international conference. Sempat mengikuti pendampingan berkaitan dengan penderita HIV/AIDS di Bangkok dan di Wuppertal, Jerman. Ini adalah URL homepage. Juga bisa mencari di Google, www.google.com, profil kami Bambang Sugiono Agus Purwono. Silakan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Selamat malam.